Oke, untuk pembuatan ID card, yang pertama adalah kita mengukur sesuai dengan alat cuttingnya, dan model yang kita buat adalah portrait dengan lebar atau width-nya 5,5 dan tingginya 8,8. Langkah pertama kita membuat layar dengan cara Ctrl N atau File New. Kemudian untuk satuannya kita rubah senti, width-nya kita buat 5,5, height-nya 8,8 dengan resolusi 300 pixel per inci. Klik OK, maka akan jadi seperti ini. Nah, sebelum kita untuk mendesain, baik untuk variasinya atau pola-pola yang lainnya, kita berikan dulu garis pandu. Yang pertama garis pandu untuk menemukan titik tengah. Vertikal 50%, kemudian kembali ke new jet, pindah horizontal 50%. Oke, maka akan tercipta garis tengahnya. Kemudian kita akan memberikan efek gelombang di posisi sini. Tapi sebelumnya kita akan buat garis pandunya dulu, langsung ke horizontal dengan posisi 75%. Oke, baik. Kemudian di sini nanti ada header dan di tengah sininya ada list. Kita buat juga dengan menggunakan garis pandu langsung ke horizontal. Yang pertama 10% akan jadi di sini. Kemudian horizontal lagi kita buat 15%. Nah, ini akan menjadi listnya. Baik, kemudian kita akan membuat efek gelombang. Efek gelombang kita menggunakan Marquee Tool dengan bentuk kotak. Caranya, tarik dari sisi kiri luar sampai ke sisi kanan luar, kemudian fullkan dengan panduan garis di 75% yang telah kita buat. Kemudian kita duplikat background ini dengan cara Ctrl J. Setelah itu kita akan berikan warna, karena dengan warna yang sama dia nggak akan terlihat, tidak akan terlihat, maka dari itu kita akan rubah dulu warnanya. Untuk gradiasi atau perpaduan warna kita bisa menggunakan FX gradient color. Kemudian di sini kemungkinan besar untuk variasi gradient color, kalau kita klik warna hitam dan putih ini, mayoritas tampilannya seperti ini. Tetapi sebenarnya banyak selain dari variasi yang ini. Kita ada option di sini, kita klik, kemudian kita pilih simple, klik OK, kemudian kita klik warna biru. Untuk merubah warna putihnya, kita klik tombol kotak di sini, kemudian kita klik color, kemudian kita pilih warna biru. Untuk tidak terlalu ramai atau banyak warna, kita berikan warna biru juga, tetapi yang lebih tua sehingga akan ada gradiasi. Ini warna biru tua di sini, kemudian biru mudanya di sini. Kemudian klik OK, klik OK, klik OK. Baik, sudah jadi. Untuk variasi warnanya kita hanya sekarang membuat efek gelombang dengan cara Ctrl T. Kemudian di sini ada gambar jaring, kita klik saja, maka akan membentuk pola seperti ini. Nah, ketentuannya untuk efek gelombangnya kita hitung titik ketiga, 1, 2, 3. Ini kita tarik sampai ke kolom atau garis yang paling bawah dengan posisi di tengah dari garis pandunya. Setelah itu kita klik enter untuk menghilangkan garis-garis ini atau ukurannya. Oke, ini kita telah jadi satu warna. Kemudian kita akan membuat dua warna dengan cara layer 1 atau efek gelombang ini kita tinggal duplikat dengan cara Ctrl J. Oke. Untuk menampilkan warna kuningnya, kita tidak atau kita akan membuat warna kuning efek listnya. Kita posisinya jangan di atas, tapi yang di tengah, karena efek kuning hanya berbentuk list. Maka dari itu prinsipnya kalau di Photoshop dia semakin di atas maka akan semakin depan, sehingga kita untuk membuat warna kuning kita hanya di belakangnya dari layar birunya. Berarti kita di layer yang satu atau di tengah dari antara background dan layer satu copy, gradiennya kita rubah efek gradient,
kita rubah warna kuning, tapi nanti bisa bervariasi sesuai dengan keinginan Anda. Kita rubah colornya warna kuning, kita lebih mudahkan lagi sehingga nanti ada gradasi seperti ini. Kita klik OK. Baik, belum kelihatan apa-apa karena posisinya masih tertimpah dengan ukuran yang sama. Kita harus munculkan dulu dengan cara Ctrl T. Kemudian di sini ada garis tengah. Nah, garis tengah ini posisinya di tepi dari garis biru. Menggunakan keyboard saja dengan arah ke atas seperti ini. Perhatikan titik tengahnya sudah di tepi dari sisi biru. Kemudian ini masih monoton, ujung sini masih datar. Untuk memberikan efek lancip atau variasinya lebih baik atau lebih cantik, itu arahkan kursor di sudut sampai membentuk lekukan, kemudian klik tahan dan tarik ke bawah. Oke, cukup. Dan perhatikan di posisi kirinya, ini jangan pernah ada list atau space seperti ini. Dengan cara arahkan kursor di tengah sampai berbentuk tanda panah kanan dan kiri, kita tarik aja ke kiri, kemudian klik enter. Baik, maka terbentuk efek gelombang seperti ini. Kemudian yang bagian atas kita akan membuat header atau blok biru di sini dengan cara aktifkan kembali background, kemudian kita blok dari sisi luar ke dalam hanya memenuhi yang 10%. Kemudian kita Ctrl J, maka akan tercipta seperti ini. Nah, untuk memberikan variasi yang sama dengan warna biru, kita nggak perlu dari awal. Kita hanya perlu mengaktifkan Move Tool, kemudian Auto Select sudah aktif, kita klik warna birunya, maka layer aktif akan pindah. Di sini kita klik kanan dan layer dan copy layer style. Setelah itu kita klik kembali headernya, di sini kita klik kanan dan paste layer style. Secara otomatis dia akan mengikuti dari efek kopiannya. Yang untuk warna kuning kita kembali ke background, karena kalau misalnya nggak kembali ke background, begitu kita copy dia akan muncul peringatan karena dia mau mengcopy yang mana kalau layarnya kosong. Saya contohkan seperti ini. Ini tetap masih di layer 2, kemudian saya copy di sini. Begitu saya Ctrl J, dia ada peringatan karena di bawah dari layer 2 ini, di bagian bawah sini tidak ada. Maka dari itu kita kembali dulu ke background, kemudian baru Ctrl J. Oke, dia akan jadi. Kemudian kita menginginkan warna efek kuning seperti ini, kita hanya mengaktifkan Move Tool kembali. Kita klik warna kuning sehingga akan aktif layer kuningnya, kemudian klik kanan, copy layer style, kita klik lagi listnya, maka secara otomatis pindah ke sini dan klik kanan dan paste layer style, maka akan jadi untuk desainnya. Nah, untuk menggabungkan menjadi satu, ini kita bisa menggunakan Ctrl, Shift dan E. Nah, dia akan menjadi satu seperti ini. Oke, saat pertama kali pertemuan, ketika misalnya kita memiliki desain yang pixelnya kecil, maka desain yang kita buat itu akan tidak bagus kualitasnya. Maka dari itu pixel yang kecil ini kita lihat image size yang hanya 600 dan 1000 ini kita robah yang lebih besar sehingga nanti kualitasnya akan tetap baik. Kita lakukan file new, kemudian ganti A4 dengan satuan cm, kemudian resolusi 300 pixel per inci. Kita klik OK, sudah jadi. Kemudian tinggal kita pindahkan seperti ini. Nah, tapi sebelum kita besarkan gambar desain kita ini, kita langkah baiknya membuat garis pandu dulu di A4 ini dengan cara sama view new jet vertikal 50%, kemudian kita kembali lagi view new jet horizontal 50%. Oke, setelah jadi kita posisikan desain kita di tengah-tengah dari A4 nya dengan cara Ctrl T, kita taruh posisi tengah, kemudian Shift Alt kita tarik. Oke, jangan sampai terlewatkan, biarkan dan enter. Oke, baik. Maka secara otomatis desain kita memiliki pixel yang lebih besar daripada yang tadi. Karena kalau misalnya pixel yang kecil,
ketika kita masukin teks atau gambar dia akan tidak baik hasil. Oke, kemudian kita akan menuliskan misalnya di sini anggota ekspedisi dengan cara aktifkan toolsnya. Kemudian di sini ada formatnya yang bisa kita pilih. Misalnya saya memilih untuk format atau stylenya saya pilih Berlin Sans FV kita klik, kemudian dengan warna putih, kemudian di sini ukurannya nanti kita bisa buat sendiri. Sekarang kita klik dulu di sini misalnya anggota ekspedisi. Nah, untuk membesarkannya kita jangan menggunakan ini karena akan susah sesuai ukurannya. Kita menggunakan Ctrl T kembali, tetapi kalau Ctrl T, kursor yang hidup ini kita harus hilangkan dulu dengan cara klik layer di sini sampai dia membentuk anggota ekspedisi, kemudian baru Ctrl T. Secara otomatis di sini nanti akan ada garis tengahnya, kita posisikan di garis tengah seperti ini. Kemudian arahkan kursornya di sudut, jangan pernah menarik atau membesarkan dari posisi tengah, wajib di sudut. Untuk di sudut terserah di bawah ataupun di atas, di kiri ataupun di kiri bawah. Kemudian saat membesarkan jangan pernah terlupakan Shift dan ALT, karena ini akan membuat ukurannya sama, tidak menjadi gepeng ataupun tidak proporsional. Atur posisinya seperti ini di sudut, kemudian Shift ALT terus tekan dan tarik ke atas sehingga lebih besar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk melepaskannya mouse terlebih dahulu baru Shift dan ALT. Jangan pernah salah untuk urutannya karena akan membuat tidak bagus juga ketika terlupakan Shift ALT nya terlebih dahulu. Setelah untuk itu menghilangkannya tinggal enter. Baik. Sekarang saya akan memberikan efek stroke di sini. Efek stroke-nya bisa menggunakan icon efek yang di bawah. Kita klik efek, kemudian stroke, kemudian kita pilih warna yang memang sesuai. Kemudian kita buat size-nya 10. Dia kelihatan di sini. Warna aslinya adalah putih, kemudian bingkainya atau stroke-nya adalah warna hitam. Nah, stroke di sini tidak hanya satu, bisa kita buat variasi 2, 3 dan lebih. Dengan cara teks yang sudah ada efeknya, ini tinggal kita copy dengan cara Ctrl J. Kemudian kita pindah ke teks yang bawah. Kita kembali lagi ke efek, kemudian stroke. Nah, ini warnanya kita bedakan. Misalnya kita mau warna kuning, kemudian di yang size-nya 20 kita rubah menjadi yang size-nya 10 kita rubah menjadi 20 atau 2 kali lipatnya. Maka stroke-nya bukan hanya satu tapi bisa 2. Ini kalau mau nambah lagi tinggal di duplikat lagi. Oke, setelah ini kita di sini dituliskan misalnya. Nah, untuk teks yang agar dia rata tengah kita tinggal ganti atau rubah posisi untuk penulisannya yang rata tengah sehingga akan tertulisnya dia akan tetap di tengah tetapi menambahkan ke sampingnya. Ekspedisi saya buat singkatannya di sini Stimik Pring Sewu Desain Community. Oke. Setelah itu untuk mengganti warnanya tinggal di blok atau Ctrl A, kemudian di sini ada pilihan warna. Kita rubah misalnya warna merah atau warna biru, itu terserah dengan selera Anda. Misalnya saya sini warna biru, kemudian atau di sini warna kuning, tetapi nanti kita akan tambahkan stroke di sini dengan cara tinggal efek stroke warna biru. Kita besarkan jadi 10. Misalnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan
memasukkan foto di sini. Nah, memasukkan foto misalnya kita membuat ukuran di sini yang sedang aja, itu membuat layar dulu, yaitu dengan cara Ctrl N, kemudian sentimeternya kita rubah menjadi 8, height-nya 12, 300 pixel per inci, klik OK, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan dengan cara untuk langsung biar di tengah. Ini di sini bisa menggunakan Ctrl A, Ctrl C, pindah ke sini, kemudian langsung Ctrl V. Dia akan pindah ke sini, kemudian kita tinggal nambahkan stroke biar kelihatan bingkai. FX stroke. Di sini kita buat 10. Klik OK. Nah, sudah jadi untuk kotaknya. Nah, untuk memasukkan fotonya biar kelihatan lebih baik di sini, itu bisa dengan cara Create Clipping Mask, yaitu memasukkan foto sesuai pas di sini. Misalnya saya punya foto ini, saya masukkan di sini. Nah, ketika kita tidak menggunakan Create Clipping Mask, dia posisinya akan tidak masuk ke kotaknya seperti ini. Mungkin kelebaran atau kebesaran kita lihat sisi atas dan bawahnya. Tetapi ketika misalnya kita menggunakan Create Clipping Mask, itu dia akan masuk ke kotaknya langsung. Di sini tinggal klik kanan, Create Clipping Mask, secara otomatis dia akan masuk seperti ini. Oke. Nah, setelah itu misalnya kita buat tulisan di atasnya lagi, nama kita Ahmad Umayr. Oke. Kenapa tidak muncul? Karena di sini masih warnanya biru, sama-sama putih. Kita rubah misalnya warna hitam. Kemudian tinggal di sini kita klik dulu, kemudian Ctrl T, kita sesuaikan dengan ukurannya. Misalnya begini. Oke. Jika misalnya kita namanya pengen di bawah, itu mudah sekali, tinggal kita klik di sini, kemudian bersamaan dengan layar duanya, kemudian kita menggunakan arah keyboard ke atasin, misalnya segini, kemudian teksnya yang kita pindah bawah dengan cara Ctrl T kembali, aktifkan yang ini. Oke. Misalnya begini. Oke. Setelah ini kita akan membuang sisi kiri dan kanan ini dan di crop atau dipotong sesuai dengan ukuran ID card yang sebenarnya atau alat cuttingnya. Kita gabungkan dulu menjadi satu seluruh komponennya dengan cara Ctrl Shift dan E. Ctrl Shift dan E, dia akan menjadi satu. Kemudian sisi kanan dan kiri kita buang. Di sini ada crop. Kemudian jangan lupa diatur untuk weight-nya 5,5 cm, height-nya 8,8 cm, resolusi 300, kemudian satuannya pixel per inci. Setelah itu kita mengambil desainnya saja seperti ini. Nah, di sini masih ada sisi yang terpotong, hanya gunakan keyboard yang arah kanan atau kiri untuk menyesuaikannya. Nah, misalnya segini. Sudah, kita tinggal klik enter. Maka secara otomatis desain ID card kita sudah benar-benar ukurannya 5,5 8,8, yaitu menyesuaikan alat cutting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.